Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Saba ayat 31. Di sini kita akan mengetahui apa perbedaan antara iltiqa'us sakinain dan nun iwad. Mari kita simak bersama-sama ayat ini terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billazi baina yadayhi walau tara idhiz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawl yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, apa perbedaan antara iltiqa'us sakinain dan nun iwad? Mari kita simak iltiqa'us sakinain itu apa. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu makna dari iltiqa'us sakinain. Iltiqa' artinya bertemunya, sakinain huruf yang disukun atau yang dimatikan. Dalam hal ini huruf yang disukun itu yang pertama berupa mad, seperti contohnya kafaru, misalnya sukun wawu, ataupun mad berupa alif, karena alif itu adalah sukun alif yang sebelumnya fathah, cuma sukunnya tidak ditulis, ataupun dia berupa tanwin. Jadi semua tanwin itu kita anggap dia itu bersukun karena bunyinya, suaranya itu membentuk sukun nun. Contohnya di sini ba'din, ini asalnya ba'din. Nah, bertemunya dengan sukun juga, yaitu dengan hamzah wasol. Jadi setiap hamzah wasol seperti pada al, ini disebut huruf yang bersukun, yaitu sukun lam, karena hamzahnya tidak terbaca. Contohnya di sini Al-Quran, alnya di sini sukun lam, atau di sini ada sukun sin. Ini berarti sukun yang dia itu bertemu dari sukun yang pertama ke sukun yang kedua. Kalau kita lihat di sini misalnya alladzina stud'ifu, nanya ini huruf hidup, berarti ini bukan iltiqa'us sakinain. Huruf hidup ketemu dengan sukun. Iltiqa'us sakinain itu adalah sukun dengan sukun, dan sukun yang kedua itu ada hamzah wasolnya. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya salah satunya yaitu dengan cara nun iwad. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi iltiqa'us sakinah itu secara umum cara membacanya itu bermacam-macam. Ada cara membacanya itu yang dilangsungkan karena dia itu mad, maka membacanya mad tersebut menjadi pendek. Contohnya ini bihaza, ini termasuk sukun alif yang sukunnya tidak dibaca karena ini adalah mad. Mad itu ada sukun wawu, sukun ya. Ini kebetulan sukun alif, ini kita anggap huruf yang mati alif ini. Bihaza, karena bertemu dengan sukun lam yang dia itu sebelumnya ada hamzah wasol, karena hamzah wasol di sini menyertai lam itu. Maka matnya ini tidak dibaca panjang lagi. Ini cara yang pertama kalau iltiqa'us sakinain dua huruf, yang satunya mat, satunya sukun ya. Yang sebelumnya mat gitu maksudnya. Jadi matnya tidak dibaca panjang. Ini cara yang pertama untuk iltiqa'us sakinain.
bihadzal Qur'an. Jadi zanya tidak panjang lagi. Yang kedua, apabila dia itu bersukun kemudian bertemu dengan al, maka kalau selain mat ya, selain a i u, sukun wawu atau ya, dan ini biasanya itu ada di huruf yang bersukun dari huruf atau dan dari fiil. Contohnya seperti ini ya, ada kata-kata kul terus kemudian diikuti Allahumma, menjadi sukun lamnya itu kulillahumma. Contohnya di ayat ini ada id, ini asalnya id sukun zal ya. Id bertemu dengan alif lam, ini kita anggap sukun karena memang ini adalah sukun tapi tidak terbaca karena dia ada huruf yang syamsiah sehingga dia menjadi tasydid. Jadi aslinya dia itu sukun lam, alif lam. Maka zalnya ini aslinya itu adalah sukun zal. Ini dibaca kasroh. Idzil zalimun ya. Dan ini merupakan sesuatu yang sudah lazim di dalam Al-Quran, tidak perlu dibahas lagi yang iltiqa'us sakinain, yang sukun, yang asli sukun ya, asli sukun dia di mat ataupun asli sukun dia di fi'il, terutama fi'il amr dan lain sebagainya. Yang biasanya dibahas dan orang-orang menyebutnya iltiqa'us sakinan itu adalah nun iwad, karena pada umumnya iltiqa'us sakinan itu cara membacanya itu sebagai nun iwad. Jadi rata-rata dalam Al-Quran itu iltiqa'us sakinan itu disamakan dengan nun iwad. Padahal nun iwad itu adalah salah satu cara membaca dalam iltiqa'us sakinain. Contoh di ayat ini iltiqa'us sakinan itu yang tanwin ini adalah ila ba'dinil qaul ini. Ini asalnya adalah kasroten. Kasroten kita anggap huruf yang bersukun karena dia membentuk nun sukun. Tanwin tersebut huruf hidup tapi dianggap sukun. Sukun bertemu dengan al atau hamzah wasol di sini yang dari al. Maka cara membacanya itu kita baca nun iwad atau nun yang kecil. Jadi nun kecil ini karena dia itu iltiqa'us sakinain. Jadi iltiqa'us sakinan itu ada bermacam-macam cara membaca, yang pada umumnya itu yang dibahas itu adalah nun iwad. Jadi ada yang menyamakan nun iwad itu ya iltiqa'us sakinain, nun sogir atau nun kecil, ada yang menyebut nun wiqayah, ada yang menyebut nun wasol. Dia itu karena wasol dibaca nun yang kecil ini. Jadi nun kecil ini terbentuk sebagai pengganti, iwad artinya pengganti tanwin yang ada di sini. Ini cara membaca iltiqa'us sakinain berupa tanwin dan sukun lam yang kita baca wasol, maka disebut dengan nun wasol. Itulah perbedaan antara iltiqa'us sakinain dan nun iwad. Sebenarnya bukan perbedaan karena tidak sama. Jadi nun iwad itu adalah salah satu cara membaca iltiqa'us sakinan, yang artinya iltiqa itu bertemu, sakinan dua huruf yang sukun. Baiklah para pecinta Al-Quran yang berbahagia, itulah penjelasan tentang iltiqa'us sakinain. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tentunya kita tidak sampai di sini saja kita bahas, dan kita mengingat lagi tajwid yang ada di ayat ini yang lainnya. Wa qala alladzina kafaru lan nu'mina kita sebut dengan idgham biguna karena nun mati bertemu dengan nun. Ini disebut juga idgham mutamasilan karena dua huruf yang sama. Bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi ini sama dengan baina yadayhi, cuma yang di sini adalah waqaf. Karena waqaf maka mat linnya ini menjadi mat aid li sukun, panjangnya bisa 1, 2 atau 3 disebabkan karena waqaf. Yadai walau tara adalah mad jaiz munfasil, tara dan id ini adalah lain kata maka disebut munfasil. Munfasil artinya terpisah, jaiz artinya boleh 1 boleh 2 alif.
Idziz zalimuna ada al bertemu dengan dha yang huruf syamsiah disebut idgham syamsiah. Inda rabbihim, dan bertemu dengan dal kita sebut dengan ikhfa hakiki. Kemudian yarji'u sukun ra, sebelumnya ada fathah disebut ra yang tebal. Ba'duhum ila ba'din, mim bertemu dengan hamzah disebut idhar syafawi. Ila ba'dinil qaul ini juga matlin yang jatuh ketika waqaf sehingga membentuk mat arid lisukun. Yaqulul ladzina tud'ifu dotnya jangan dikolkolahkan. Yaqulul ladzina stud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum ini mad jaiz munfasil. Antum ini adalah ikhfa hakiki, kita dengungkan ikhfa supaya samarnya itu sempurna, ikhfa'nya sempurna. Antum lakunna. Nah, kalau ini mem bertemu dengan lam idza syawabi tidak dengung, kemudian dengung lagi di gunnah musyaddadah nun yang bertasydid, kemudian ditutup dengan mad adid lisukun. Demikian penjelasan tentang hukum-hukum tajwid yang ada di sini, terutama iltiqa'us sakinain dan nun iwad. Mari kita baca dari awal lagi, pelan-pelan saja. Wa qala alladzina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi walau tara idhiz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Saba ayat 31. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.